Ya, di saya apa Bu? Saya penguji apa pembimbing? Ini penguji di saya tuh itu sendiri. Yang ujian kapan Bu? Uji bulan Juli Bu. 17 Juli. Yuk silakan di share berkasnya. Baik Ibu, akan saya usahakan nih sedang lagi masukin Bu di data sedang loading terus. Ini saya gunakan handphone Bu. Yuk silakan tinggal share berkasnya. Catatan dari saya apa saja? Terus sudah dibetulin belum? Mohon maaf Bu, sebelumnya kan saya sudah WA Ibu ya, sudah mengirim file berupa dokumen. Kalau di Saya handphone, tidak buka Bu, saya tidak buka file yang dikirim di WA. Di email sudah belum? di email saya belum Bu, belum punya email Ibu. Iya makanya maksud saya, Ibu revisi dulu, nanti presentasi di sini hasil revisiannya. Kalau sudah oke, baru saya tanda tangan. Jadi saya tidak melakukan pengoreksian secara langsung Bu, karena waktunya kebetulan banyak aktivitas, jadi nggak bakal sempat ke koreksi dengan saya. Jadi makanya perlunya Google Meeting gitu. Saya tidak koreksi berkas Bu, jadi revisi itu langsung pakai Google Meeting. Makanya gunanya Google Meeting, saya tidak mengoreksi berkas, mohon maaf. Apalagi kalau kirim WA ya Bu, kirim WA itu nggak pernah saya buka Bu kalau WA. Ya, jadi saya biasanya saya revisi dulu. Nanti kalau revisinya udah selesai, udah oke, udah tidak ada perbaikan, baru Ibu email. Jadi email itu yang sudah rapi, yang sudah hasil revisi gitu, bukan masih dalam perbaikan gitu. Jadi melalui Google Meeting ini, Ibu merevisinya dari Google Meeting saya langsung gitu. Jadi saya tidak mengoreksi berkas karena waktunya tidak ada untuk mengoreksi berkas. Jadi saya gunakan untuk langsung via Google Meeting gitu boleh lah. Baik Ibu, mohon waktunya jika diizinkan saya nanti saja Bu, ini sedang menguji sinyalnya Bu, menghubungi sinyal. Oke. Oke, Terima kasih. silakan kalau gitu Pak Osin, silakan Pak Osin. Ya, baik Ibu, berdasarkan arahan dari Ibu, maka saya hari ini untuk mempresentasikan terkait dengan bab 2 Bu, kajian teori Bu. Oke, bab satunya sudah oke Pak? Sudah Ya, diperbaiki? sudah Bu. Oh, oke. Coba Pak diperlihatkan lagi untuk bab satunya dulu. Yang kemarin diperbaiki itu sudah saya koreksi juga, revisi bab satu. Kebetulan waktu itu kan Bu, pertemuan yang terakhirnya dengan Ibu pembimbing satunya harus menyelipkan itu ayat dan hadis katanya Bu. Ya sudah ditambahkan? Sudah disematkan udah. Oke, berarti sekarang Bapak mau masuk bab berapa? Bab 2 Bu, sebagai bagaimana arahan dari Ibu waktu Oke, lalu. yuk silakan deh share bab 2. Pak, itu di grup di-share, Pak. Kan ada grupnya tuh, biar teman-teman yang lain tahu kalau ada Ya, bimbingan hari ini. Sudah. sudah Anu? sudah Bu, sudah ditelepon langsung Bu Oh, supaya nggak di itu, nggak di grup ya? Karena nggak ada. Saya tenggelam ini grupnya nggak muncul. ya udah cuma tigaan Bu, cuma tiga di dalam grup itu saya telepon langsung sudah kemarin teh. Iya katanya. Pak Osin, siapa lagi? Bu Vika ya? Bu Lita sama Ibu Mia Bu. Bu Lika dan Bu Mia. Oke. Bapak RPL ya, Pak ya? Betul betul Bu. Oke, yaudah. Yuk, bab 2-nya Pak di-share, monggo. Mohon izin Bu. Ya, silakan. Ingatkan judulnya ya, Pak. Oke, sudah. Tolong diingatkan judulnya, Pak. Kan judulnya yang bimbingan banyak ya, saya takutnya lupa. Pak Osin yang mana? Karakter atau apa ya kemarin ya? Iya Bullying ya Bu. kalau nggak salah ya? Iya Bu. Analisis perilaku bullying terhadap pembentukan karakter dan kemampuan sosial Hmm, emosional siswa di sekolah oke. dasar. Ya itu Bu. Ini Eh, dengan Bu Nur sudah bimbingan yang bab 2, Pak? belum Bu, kebetulan belum ada respon Bu, sudah di itu juga baru Sudah dua itu kali ya? baru 2 kali bimbingan sama Bu Nur Bu. Dengan saya ini berapa, Pak? 3, 4? Ketiga Bu. Ketiga. Yuk, kita lihat dulu bab 2-nya ya. Silakan Pak dipresentasikan.
Ya ini Bu, Secara bab garis 2 besar aja. Nah, garis besar aja. Jangan dibaca ini semuanya. ya Yuk, kajian secara pustaka. ya Pertama kajian adalah pustaka ini saya Oke, sebelum sebelum ke bab 2 kan harus runtut, Pak. Coba runtutnya apa? Kajian dulu, Pak, jangan tiba-tiba langsung jurnal. Kan bab 2 itu dikaji satu-satu dulu. Nih, tentang bullying. Wah, tahunnya lama banget nih, Pak. 93 itu apa, Pak? Always 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 93. Oke, nggak apa-apa, tapi ini ada jurnalnya si Santrok ya, Santrok 2021. Pak, Santroknya dimasukin ke dalam kurung, jadi Santrok, 2021 gitu. Kayak ini, kayak yang si mana Pak? Always tuh, kayak gitu caranya. Hmm. Sama Pak yang dari yang itu Kurnia Sari. Hasil penelitian Kurnia. Oh, Bapak di dalam paragraf ya, awal paragraf. Kalau di awal paragraf si santroknya tidak dikurung, tapi kalau di akhir paragraf dikurung. Nah, ini kan Bapak modelnya di awal semua itu ya, hasil penelitian Santrok 2021. Oh, berarti nggak usah pakai kurung tuh. Tahunnya aja yang diturunin dan dikurungin. Ya, betul nggak, Pak? Terus Kurniasari juga dia paragraf awal ya, hasil penelitian Kurniasari berarti Kurnianya nggak usah dikurungin, tahunnya aja kalau gitu. Nah, selesai Pak. Habis Kurniasari terus selanjutnya jangan cepet-cepet ya, jangan cepet-cepet. Oke, itu katanya tadi dulu Pak, dicek dulu. Likona ya? Enggak, sorry. Likona 91. Pak, ini Liekona ini apa Pak? Artikel apa buku? 91. Jurnal, lama banget ya 2019-91. Kan kemarin udah diajarin sama saya Pak, jurnalnya yang baru-baru, jangan jurnal lama. Mm-mm. Kalau dia buku nggak apa-apa lama. Kan tapi lama pun 15 tahun ke belakang. Jadi kalau sekarang 2025 berarti buku yang paling lama tuh di 2015. Kalau artikel harus yang baru Pak, yang 3 tahun ke belakang. Coba ditandain dulu Likona. Terus 91. Nah, ini si siapa ini yang 2025? Sopiani itu oke, Sopiani itu ini tulisannya jangan miring ya, Pak. Ini kok miring semua sih, Pak? Yang Sopiani apa, Pak? Munte ya. Munte. Tulisannya jangan miring ya, Pak. Nah, et al itu tulisnya gini. Sampani mute titik koma bukan at ya, Pak, tapi eet titik terus baru al titik al. Jadi mute titik koma a. Pak bukan a ya Pak, et et al. Nah, sama et al 2025. Oke. Nulisnya jangan miring. Terus bawahnya Pak. Tadi dulu Pak, itu peran apa? Nah, peran kemampuan sosial ini dua apa Pak? Tadi yang satu bullying, nomor 2 peran itu ya Pak? Pertama bullying, terus yang kedua peran apa tadi?
peran kemampuan sosial emosional ya. Nah, Pak, kalau bab 2 itu nih, Bapak kan udah yang bullying nih sampai dalam jangka panjang. Titik. Nah, Bapak simpulkan berdasarkan 3 ahli di atas, tadi tuh sumber Bapak tuh ada berapa tadi sumbernya? Sumber jurnalnya. Dapat disimpulkan bahwa bullying adalah, nah Bapak rangkum tuh dari ketiga ahli tadi, Bapak rangkum atau Bapak simpulkan menurut kesimpulan Bapak. Nah, itu namanya, nah, itu kan kemarin udah dibilangnya juga. Itu namanya memparafrase sebelum Bapak masuk ke kemampuan sosial emosional. Jadi ini harus ini tidak harus 3 ya. Bapak nanti cek tuh tadi katanya siapa aja tuh. Ada berapa referensi kan? Nah, Bapak simpulkan bahwa bullying menurut Bapak tuh berdasarkan 3 ahli di atas apa kesimpulannya. Nah, baru Bapak masuk ke nomor 2, peran kemampuan sosial emosional. Biasanya dengan Bulun Google Meeting juga apa Zoom kalau nggak salah ya Pak? Oke, ini sosial emosional kan yang pertama kata si Kasel ya. Nah, Pak Kasel ini betul nggak tulisannya dia berupa singkatan? Apa ini kok besar semua? Kalau dia nama orang Kasel, berarti kecil C-nya aja yang besar Pak. Kasel 2020 gitu. Jurnal ya Pak? Kasel 2020. Terus kenapa dia muncul si ini Pak, Goleman nih, Goleman 95. Lama banget tahunnya Pak. Si Goleman ini. Tahun 9, berarti di ini dong Pak. Berarti jadi nggak usah pakai ini dong. Goleman 19. Bapak jelaskan sini Bapak Goleman tokoh ya, salah satu tokoh kecerdasan emosional di tahun 1995 menyatakan gitu dong. Tokoh kecerdasan emosional Goleman 1995 nggak usah dikurungin kalau gitu Pak. Kan baru menyatakan bahwa kecerdasan emosional bla 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 kan gitu ya. Titik. Nah, terus ini siapa Pak? Nisari dan Prasetyo. Oke, Sari dan Prasetyo 2020 dalam apa? Oh, dalam penelitiannya. Oke. Bapak di depan ya, notipnya. Dia penelitiannya tentang menggunakan. Oke, itu tadi udah berapa tokoh Pak? Goleman, Sari. Baru 1, 2, 3, baru 3 ya Pak? Kan ini kan si Goleman dalam ini. Dalam penelitian tahunnya berapa Pak? Nah, ini tambahkan satu lagi tentang kecerdasan emosional. Baru Bapak simpulkan lagi tuh berdasarkan kayak biasa tadi. Tambahkan satu artikel. Baru Bapak simpulkan kan berdasarkan kayak tadi. Nah, simpulkan menurut pendapat Bapak bagaimana definisi dari kecerdasan emosional. Baru Bapak masuk ke 3, interaksi antar siswa dalam konteks sekolah. Bapak ini mau CIPP atau mau kemana ya Pak arahnya? Penelitian Bapak mau kemana Pak arahnya? Mau kuali apa kuanti Pak? Oh kualinya mau jenis apa nih? Deskrip. Oh studi kasus. Oh Bapak mau dari studi. Sudah baca Pak tentang metode penelitian yang menggunakan kualitatif studi kasus? Nah, nanti Bapak cari referensi tentang kualitatif studi kasus ya jenisnya. Itu buat menyusun bab 3. Ya Pak? Oke, ini tadi yang nomor 3 tentang nih Pak interaksi antar sekolah. 78 tahunnya lama tuh. 78 terus 2016. Nah, ini Pak tambahkan Pak sumbernya untuk yang nomor 3 ini nih interaksi antar siswa dalam konteks sekolah. Ini satu paragraf. Ini kajian teori loh Pak, bagaimana
mengkaji interaksi antar siswanya bagaimana kalau tidak bisa dengan hanya 1, 2 sumber aja. Nah, apalagi sumbernya Bapak lama sekali ya. Tahun 1978 ya, Pak. Ini saya aja baru lahir itu, Pak. Salah. Saya udah baru 2 tahun itu baru ada buku. Jadi kan terlalu lama ya, Pak. Jadi harus ditambahkan dengan sumber yang terbaru. Sama ini katanya si Sulistyorini, ini 2016. Ini kan lama juga ya, Pak. Nah, ini Sulistyorini ini buku apa? Jangan, Pak. Jangan dihilangkan, tinggal tambahkan saja dengan artikel terbaru gitu. Berarti kan yang tentang sumber interaksi ini memang dari tahun 78 ada, tapi Bapak harus menambahkan dengan artikel yang terbaru nih. Punyanya si Vygotsky. Vygotsky ini kan teori, Pak, dia bukunya Vygotsky itu ada ya, Pak, tentang apa? Interaksi di sini ya, tentang apa di sini? Nilai dari sosial ya. Nah, ini Bapak tambahkan. Jadi nggak usah dihapus, Pak Osin. Tambahkan aja nih yang artikel yang membahas di dalamnya tentang perilaku dan nilai-nilai sosial. Karena tokoh awalnya memang si Vygotsky ya. Vygotsky kan dia tapi di 78 terlalu lama. Sama juga nih yang si Siorini kan 2016. Ini kan dia dalam penelitiannya dia ya, Pak, tentang inklusif ya. Tentang inklusif. Nah, ini Bapak tambahkan artikel lain yang tahunnya terbaru dengan yang membahas tentang inklusif di sini ya. Kemarin kan udah saya ajarin ya, Pak, dari Google Scholar. Bapak ketik aja tentang ini, tentang penelitiannya Siorini, temanya dia Siorini bahas apa nih? Kan di sini kan, oleh karena itu peran guru dan pihak sekolah sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, ya, positif dan inklusif. Jadi nanti Bapak ketik di Google Scholar-nya tentang menciptakan lingkungan sekolah yang positif, inklusif bagi seluruh peserta didik. Bapak ketik lagi tahun 2024. Nah, kalau 2024 Bapak klik, nah di situ banyak artikel. Nah, Bapak tinggal ambil. Nah, jadi si Sulistyorini ini nggak perlu dihapus, tapi tambahkan saja yang bahasanya tentang lingkungan sekolah yang positif, yang inklusif, tapi tahunnya baru. Bapak tambahkan di sini. Nanti kalau sudah Bapak tambahkan minimal 5 tokoh, baru Bapak simpulkan ya, dicatat. Tambahkan ya sampai 5 tokoh dari jurnal gitu ya. Kalau nggak tokoh ahli lah ya, ahli dari jurnal. Katanya siapa nih? Karena ini kan baru dari Vygotsky buku dan si Siorini ya, Pak, tambahkan baru nanti Bapak simpulkan ya. Setelah dapat yang terbaru 5, simpulkan kayak biasanya. Oke. Terus yang keempat tentang karakter apa, Pak? Oh, sekolah dasar di wilayah pedesaan. Nah, Bapak tambah nih, coba lihat ada berapa tokohnya di sini Bapak masukin. Ada berapa sumber? Tuh, baru 2019 ya. Tuh, 2019 saja, Pak. Nah, ini tambahkan, Pak. Tambahkan bagaimana ya, Pak. Yang nomor 4 tadi apa? Bagaimana di pedesaan ya, apa bullying ya? Bagaimana karakteristik wilayah pedesaan tuh bagaimana karakteristik sekolah dasarnya. Nah, ini kan baru ada 1 2019. Nah, Bapak tambahin masih berapa tuh, Pak? Masih 4 kajiannya ya. 4. Tambahkan berarti 4 ya. Ingat tahunnya yang terbaru. 3 tahun ke belakang. Jadi Bapak carinya 2024, 2023, 2022, 2021 Bapak cari ya. Kalau lebih dari 5 boleh nggak, Bu? Boleh banget. Minimal 5 gitu ya, Pak. Terus Bapak simpulkan. Terus apa lagi, Pak? Materinya. Sebelum penelitian relevan maksud saya. Ditolongin dong ini. Ini kabel. Nah, sebelum tadi judulnya apa, Pak? Terhadap pembentukan karakter. Oke, nah nanti baru Bapak masuk yang bagian B nih, ya. Penelitian yang relevan. Oke, penelitian relevan Bapak masukkan. Tadi kan Bapak katanya udah dapat 20 ya, hebat banget 20. Nah, coba Pak, yang nomor 1 ini kan tentang school education. Sorry. Mana Pak judulnya, Pak?
Pak, pelan-pelan. Bapak pelan dari nomor 1 dulu, pelan-pelan. Naik ke atas. Nah, tadi dulu. Oh, judulnya ada di bawah. Ya, ya. Oh, analisis. Pak, kalau nulis judulnya dulu. Judulnya dulu, pengarangnya, penulisnya. Judulnya, penulisnya, nanti terakhir nama jurnalnya dan tahun. Oke? Bapak tentang analisis perilaku bullying pada siswa kelas 5. Oke, cakep tuh. Tahun 2022. Terus yang kedua, ya urutannya gitu semua ya, Pak. Kolomnya apa aja? Kolom kedua apa? Kolom kedua tentang enggak nama kolomnya apa? Kan tadi nomor. Nah, hasil penelitiannya sama perbedaannya nanti yang dilakukan oleh Bapak. Ya, Pak. Perbedaan loh, harusnya ditambah lagi tuh, Pak. Hasil penelitian, samaannya apa? Persama apa perbedaannya? Persamaannya pakai nggak? Persamaan apa langsung perbedaannya aja? Oke, Pak, kalau ngetik tabel, ini kalau Bapak pindah ke halaman berikutnya, itu Bapak bisa apa Pak muncul tema ini kolomnya ini ada lagi yang pakai referensi apa Pak biasanya kalau ngetik. Jadi nanti judulnya ada lagi kolomnya gitu kan kalau tadi Bapak bawah kan bingung tuh. Tadi kolom nomor 1 nomor 2 nama bukan nama tahun ya Pak. Jadi judul, nama jurnal, kebalik tuh Pak ya. Judul, nama jurnal dan tahun. Judul, terus nama penulisnya, nama jurnal dan tahun. Itu kolom kedua. Oke. Terus Pak, turun ke bawah. Jadi tuh ada Pak di sistem pengetikan tuh. Nanti Bapak pakai ini nih. Bentar ya, coba saya bantu cari. Jadi nanti kalau Bapak pindah halaman, kolom itu muncul lagi Pak. Jadi pembaca nggak perlu membalikkan halaman atas ya. Dulu bentar saya bantu. Nanti Bapak pakai pilihannya insert dari Word ke insert. Kemudian Bapak menggunakan header nih, header. Ya, jadi nanti sorry bukan header Pak. Sorry Pak. Lagi coba view. View. Apa ya Pak? Ingatnya Pak, bisa nggak Pak? View. Reference, bukan reference, layout, coba layout. Aduh, dia pakai apa ya Pak? Saya jadi lupa. Desain, paragraph space. Jadi nanti dia muncul bisa Pak, ada saya lupa Pak. Nanti cari ya Pak ya. Nah ya bisa ya. Aduh saya lupa nih. Kayaknya sih insert tapi dari insert pilih lagi. Jadi nanti kalau Bapak pindah halaman, nah itu ada lagi tulisannya gitu ya Pak. Oke. Emang Bu Mia sama Bu siapa Pak? Satu lagi temennya kemana? Bu Lita kenapa? Itu kan pembimbing keduanya siapa Pak? Bu Lita itu kalau nggak salah dengan Prof siapa Pak? Prof Ade ya? Prof Ana? Nggak apa ya. Oke. Yuk, di nomor 2, sama ya kayak tadi Pak ya, judul kan tadi bullying, benar Pak, saya lihat judulnya. Yang kedua, Bapak analisis dampak bullying verbal tahun 2004. Oke, boleh. Nomor 3 Pak, naik ke atas. Dampak perilaku bullying. Waduh, bullying lagi ya. Ini tahunnya berapa Pak? Where? Oh, 2000. Oke, yuk lanjut nomor 4. 4 tentang apa Pak? Analisis dampak bullying lagi tahun 2023. Oke, boleh. Terus Pak, naik. Jadi jangan semua bullying Pak. Ini yang berikutnya upaya pencegahan bullying lagi. Oke, nomor 2025. Oke, itu baru Pak. Lanjut Pak, urut ya Pak, tahunnya tuh dari Bapak misalnya ketemunya 2023, berarti 2023, 24, 25. Atau Bapak mau naik dari atas 25, 24, 23 gitu naruhnya jadi urut. Oke, terus yang nomor 6. Udah berapa nih Pak? 6 ya? 6 Bapak ngambil, oh ini oke, sosialisasi
bahaya dan pencegahan tindakan tuh bullying lagi, Pak. Yang tentang karakter sama emosional mana? Nah, jadi imbang Pak. Bapak kan berapa variabel tuh. Jadi tentang bullyingnya, kalau misalnya Bapak mau memasukkan 10 gitu ya, berarti yang bahas tentang bullying misalnya 4, karakternya 3, emosionalnya 3 tuh pas. Nanti selebihnya Bapak masukkan kajiannya di bab 2 yang tadi tuh Pak. Kan tadi di bab 2 Bapak banyak yang kurang tuh ya, nambahin artikel. Nah, Bapak bisa mengambil dari yang Bapak temukan 20 artikel tadi. Jadi intinya gini, ini Bapak udah bagus nih. 20 jurnalnya udah ketemu. Nah, itu sajikan di bab 2, Pak. Yang mana nih yang tadi nomor 1 sampai nomor 6 tentang bullying. Berarti artikel ini Bapak masukkan ke bahasan kajian pustaka yang tentang bullying tadi. Jadi panjang penjelasannya lengkap. Terus mana nih artikel Bapak tentang karakter? Misalnya terima karakter ada 4 atau 5 artikel. Nah, masukkan ke bagian bab 2 tadi artikel termasuk tadi yang kecerdasan misalnya yang tentang lingkungan sosial emosional. Nah, itu masukkan ke bagian bab 2 emosional. Jadi nggak ada yang dibuang, Pak. Jadi 20 jurnal itu sudah masuk. Nah, untuk tabel penelitian relevan, Bapak wakilin aja 4 bullying, 3 karakter, 3 sosial. Nah, udah selesai, Pak. Oke. Setelah coba Pak nomor 8. Nomor 8 masih tentang studi kasus. Nah, tulisan kecerdasan ini bagus nih Pak, yang ini Pak. Udah tahunnya 2023. Oke. Bisa masuk tuh. Dan ini juga bisa dimasukkan ke kajian bab 2-nya. Yuk, nomor 9. Berdasar apa Pak? Analisis upaya pencegahan fenomena bullying. Oh, tadi masih sama diurutannya dengan nomor 1 sampai 5 ya, Pak. Nomor 10. Ini tentang analisis dampak dari perilaku bullying. Masih bullying lagi, Pak. Nggak apa-apa, ini nanti masukkan aja di kajian bab 2 gitu. Oke, lanjut, Pak. Oke, berdasarkan stop dulu, Pak. Berdasarkan hasil penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa analisis perilaku bullying antar siswa terhadap pembentukan karakter dan kemampuan sosial emosional siswa bullying baik dalam bentuk fisik, verbal. Nah, tambahkan dulu Pak, berdasarkan penelitian relevan di atas, peneliti melakukan analisis ya Pak, pengaruh bullying terhadap pembentukan karakter, dan apa judul Bapak itu belum banyak dilakukan penelitian, sehingga untuk mendapatkan gap di sini Pak, biar ya gitu ya, gap dan novelty atau ketebalan penelitian. Apalagi tadi Bapak tadi tuh ini ya, fokusnya di daerah pedesaan ya. Nah, itu Bapak nyatakan di sini bahwa penelitian untuk menganalisis ini di daerah pedesaan khususnya itu masih sedikit. Nah, ini untuk memunculkan gap dan novelty. Nah, ini Bapak masukkan di paragraf ini. Pak, ditambahin. Jadi nanti ini terbaruan apa? Belum ada nih yang menganalisis tentang bullying ya, tentang pembentukan karakter dan emosionalnya di daerah pedesaan, khususnya di daerah Bapak tuh di mana? Bapak Kuningan apa di Garut apa di Tasik? Oke, di Sumedang itu masih sedikit sekali gitu ya Pak Osin. Tambahkan di paragraf ini ya, baru Bapak masuk ke setelah penelitian relevan apa Pak? Setelah penelitian relevan apa bagiannya berikutnya? Oh, coba nanti Bapak, iya Pak, saya udah kirim yang itu belum, panduan tesis. Udah dapat belum Pak panduan tesis yang dari kampus? Oke, nanti Bapak kan jenisnya kualitatif studi kasus. Nanti Bapak lihat di pedoman ya, cara menyusun bab 2-nya pakai kerangka berpikir atau tidak. Nah, karena kan di bab 2 itu harusnya sehabis penelitian relevan itu harus menambahkan kerangka berpikir gitu ya. Tapi di kualitatif perlu dibikin atau tidak, seingat saya sih masih tetap harus dibikin ya Pak. Nanti dilihat draft prosedur pembuatannya baru, Bapak masuk bab 3 gitu ya. Nah, oh, kerangka berpikir tidak. Kalau tidak ada berarti langsung bab 3. Nah, bab 3 PR Bapak
Pertama, revisi dulu bab 2 ya, tambahkan tadi tuh beberapa sumber yang sudah Bapak dapat di 20 artikel tuh ya. Nah, nanti penelitian relevannya masukannya jangan semua tentang bullying, Pak. Harus ada bullying, harus ada karakter, harus ada emosional. Oke, kalau sudah, bab 3-nya PR-nya adalah Bapak membaca dulu atau mempelajari bagaimana menyusun metode penelitian untuk Assalamualaikum Pak Osin. Halo. Assalamualaikum Pak Osin. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, Bapak dari semester berapa, Pak? Ini semester akhir, Bu. Semester 4. Iya, Bapak yang RPL apa yang ini, Pak? yang RPL. Oh, Bapak RPL. Kenalkan Pak, saya Nurela, saya semester 3. Saya cuma ini sih revisi. Kemarin kan habis sempro. Oh, Iya. Bapak tadi sempat saya dengar Bapak pakai penelitian kualitatif ya? betul, Bu. Iya. Bapak, saya juga sama kebetulan penelitian kualitatif. Bapak udah sampai bab 3? Betul, betul, Bu. Belum, baru mau. Oh, baru mau. Oh iya. Dikirain. Ya elah. Keluar. Pak, boleh minta nomornya nggak, Pak? Nanti Iya. ya. Ini udah dihilangin ya, gimana Bu ini? Kayaknya Bu Isti keluar dah, Pak. Keluar. Iya. Kita tunggu aja biar masuk. Ini udah masuk Bu Isti. Osin. Ya, Maaf ya, ini baterainya habis, saya lupa nyolok. Jadi, Pak, jadi yang bab 3 tadi, kan kalau penelitian relevan nanti kan udah 20 artikel tuh. Nanti revisinya Bapak masukkan 10 aja. Yang 4 tentang bullying, 3 tentang karakter, nanti 3 lagi tentang emosional, ya, Pak. Nanti selebihnya artikel itu masukkan ke bab 2. Tadi kan Bapak kajiannya lumayan banyak tuh ya. Masih kurang dari berapa referensi. Kan itu Bapak udah dapat dari penelitian dari jurnal ya. Nah, dari jurnal Bapak juga bisa ambil kajian teori di dalam artikel tersebut. Di dalam artikel misalnya Bapak ada artikel tentang karakter. Nah, nanti di bahasan bab 2 di jurnalnya itu di artikelnya tuh ada teori yang perlu Bapak ambil tidak, cocok nggak dengan penelitian Bapak. Nah, itu Bapak bisa masukkan nambahin. Nah, kalau misalnya sumbernya dari mana? Bapak bisa lihat cek daftar pustaka di artikel tersebut, ya. Nanti kalau misalkan kalau menurut Pak Osin, kurang nih saya perlu cari buku referensi ya nggak apa-apa, silakan aja gitu ya buat tambah-tambah. Tadi bab 3-nya saya suruh Bapak pelajari tentang statistik yang apa Pak tentang penelitian kualitatif studi kasus. Nah, biar lebih cepat lagi setelah selain Bapak pelajari yang tentang kualitatif studi kasus, Bapak cari di perpustakaan atau di Google tentang tesis-tesis atau disertasi yang membahas tentang penelitian kualitatif studi kasus. Nah, caranya sama Pak, dari Google Scholar, Bapak ketik tuh, ya, judul tesis yang menganalisis menggunakan kualitatif studi kasus. Nah, itu muncul Pak, jangan lupa tahunnya 2024 misalnya. Nah, itu Bapak ambil tuh contohnya. Jadi kalau misalnya Bapak mau, saya nggak sempat ke kampus, Bu, nggak sempat ketemu perpustakaan. Nah, berarti Bapak main di Google Scholar aja, Bapak cari dari Google, langsung Pak, jangan judul tesis, tidak boleh pakai skripsi ya, karena skripsi itu S1. Jadi minimal Bapak panduannya adalah
tesis atau disertasi atau S3. Ya, jadi Bapak ketik tuh judul tesis menganalisis kualitatif studi kasus gitu ya. Untuk penelitian sekolah dasar. Nah, kalau misalnya Bapak mau langsung ketik judulnya boleh. Jadi judul tesis bullying gitu ya, tentang bullying, ada karakternya, ada sosialnya, dengan analisis kualitatif studi kasus 2024 gitu. Caranya gitu ya Pak, biar cepat kalau misalnya nggak sempat ke kampus atau ke perpustakaan. Gitu ya Pak. Ada yang mau ditanyain Pak Osin? Cukup ya. Teman-teman yang dua tetap di itu ya, tetap dihubungi, suruh bimbingan gitu ya. Karena ini hari Rabu Busti kan harus keluar kota, takut kalau keluar kota biasanya Busti tidak buka bimbingan, makanya dibuka hari Senin gitu. Gitu Pak Osin ya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan Pak, cukup? Baik. Oke, semangat Pak Osin ya. Segera ke Bu Nur ya. Boleh silakan Pak. Iya, iya. Waalaikumsalam, silakan. Oke, Bu Lela masih bisa itu Bu?